Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang penerapan media komunikasi dalam pembelajaran. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian media komunikasi dalam pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium yang merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Scrum mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Secara khusus, media diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik. Sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media. Dalam komunikasi tersebut terdapat pembentukan dan pengalihan pengetahuan, keterampilan atau sikap dan nilai dari komunikator kepada komunikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pengertian dari media komunikasi pembelajaran yaitu merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik agar peserta didik dapat tertarik. Selanjutnya, peran media dalam komunikasi dan pembelajaran. Dalam proses komunikasi, media merupakan satu dari 4 komponen yang harus ada, yaitu sumber informasi. Sumber informasi adalah segala sesuatu yang menjadi perantara, contohnya seperti buku, artikel, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan atau bisa disebut juga dengan komunikan. Yang ketiga adalah penerima informasi. Penerima informasi yaitu pihak yang memperoleh dan menerima pesan atau informasi, atau bisa disebut juga dengan komunikator. Dan terakhir yaitu feedback, merupakan tanggapan atau respon dari seseorang dari apa yang telah diberikan oleh komunikan atau informasi yang disampaikan kepada komunikator. Seandainya jika satu dari 4 komponen yang tadi saya sebutkan itu tidak ada, maka proses komunikasi tidak mungkin terjadi. Komunikasi memegang peranan penting dalam pengajaran. Agar komunikasi antara guru dan murid itu berlangsung dengan baik dan informasi yang disampaikan oleh guru dapat diterima oleh siswa, maka guru ini harus dianjurkan untuk menggunakan media pembelajaran, yaitu untuk mengkomunikasikan hubungan antara guru atau sumber dan si penerima atau siswa. Selanjutnya, manfaat media komunikasi dalam pembelajaran. Adapun manfaat dari media komunikasi pembelajaran yaitu diantaranya yang pertama, memberikan pengetahuan tentang belajar. Jadi sebelum dimulainya pembelajaran, sebaiknya seorang guru atau pendidik perlu memberitahu kepada siswa tentang tujuan yang akan dicapai atau pengetahuan dan keterampilan yang akan dipelajari. Selanjutnya yang kedua, memotivasi siswa. Salah satu peran yang umum dalam media komunikasi yaitu memotivasi siswa, karena tanpa motivasi kemungkinan pembelajaran tidak akan menghasilkan belajar.
Biasanya cara yang digunakan untuk memotivasi siswa yaitu dengan cara menggambarkan keadaan masa depan yang jelas. Media yang sesuai untuk menggambarkan keadaan masa depan yaitu media yang dapat menunjukkan sesuatu atau menceritakan suatu hal tentang masa depan, contohnya seperti dongeng atau film. Karena film seringkali digunakan untuk tujuan memotivasi dengan cara yang lebih alami. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu menyajikan informasi. Jadi dalam media komunikasi pembelajaran, media yang dapat digunakan dalam menyajikan informasi ini yaitu menggunakan film dan televisi. Adapun variasi dalam penyajian informasi yaitu terbagi 3 bagian. Yang pertama, penyajian dasar. Penyajian dasar, seorang guru harus membawa pandangan pengertian terhadap materi pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, kegiatan siswa atau review guru. Yang kedua yaitu penyajian pelengkap atau suplementari. Setelah penyajian dasar yang dilakukan guru kelas, maka penyajian pelengkapnya yaitu dengan cara guru memberikan bahan pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran. Contohnya, manfaat dari melaksanakan sholat bagi kesehatan tubuh, kesehatan badan. Nah, media yang tepat untuk pembelajaran ini itu dengan menggunakan media audiovisual atau biasa dikenal dengan video. Nah, karena video dapat memperlihatkan atau memvisualisasikan manfaat dari melaksanakan sholat untuk kesehatan badan manusia. Lalu yang ketiga, penyajian pengayaan. Penyajian pengayaan ini merupakan suatu kegiatan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Contohnya dengan adanya Olimpiade PAI atau Olimpiade Sains dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat dari media komunikasi pembelajaran yang keempat yaitu merangsang diskusi. Media yang dapat merangsang diskusi biasanya dengan menyajikan pertanyaan atau masalah melalui contoh pengalaman kehidupan atau melalui dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penyampaian media ini diharapkan dapat merangsang pemikiran, membuka masalah dan memberikan solusi dalam diskusinya. Media yang biasanya digunakan yaitu dengan menggunakan media audio visual atau sering dikenal dengan video. Selanjutnya, yang kelima yaitu mengarahkan kegiatan siswa. Program media yang digunakan untuk mengarahkan siswa yaitu dengan melakukan kegiatan langkah demi langkah. Penyajian bervariasi mulai dari pembelajaran sederhana untuk kegiatan siswa, contohnya seperti misal memberikan pekerjaan rumah berupa teka-teki, lalu diberitahu tentang langkah-langkah menyelesaikan tugas pekerjaan rumah itu. Dan selanjutnya yang keenam dari manfaat media komunikasi pembelajaran yaitu dapat melaksanakan latihan dan ulangan. Lalu yang ketujuh yaitu menguatkan belajar. Dalam penguatan ini seringkali disamakan dengan motivasi atau digolongkan dalam motivasi. Penguatan merupakan kepuasan yang dihasilkan dari belajar, di mana cenderung meningkatkan kemungkinan siswa merespon melalui tingkah laku yang diharapkan setelah diberikannya stimulus. Lalu yang terakhir yaitu
untuk menciptakan lingkungan buatan yang secara realistis dapat merangsang siswa dan berkreasi. Contohnya seperti bermain peran, role playing. Nah, setelah kita membahas manfaat dari media komunikasi pembelajaran, maka dapat dipahami bahwa media komunikasi memiliki manfaat yang sangat besar dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Media komunikasi turut mempermudah jalannya proses kegiatan belajar mengajar, sehingga manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh komponen pendidikan, baik itu guru maupun peserta didik. Selanjutnya, penerapan media komunikasi dalam pembelajaran. Secara umum, semua mata pelajaran akan lebih efektif jika diajarkan dengan media yang sesuai. Oleh karena itu, guru harus pintar memilih media yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Sebelum guru memilih media yang baik untuk materi yang akan disampaikan, guru harus mengetahui terlebih dahulu materi dan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ke peserta didik. Oleh karena itu, saya akan menguraikan bagaimana seorang pendidik menerapkan media komunikasi audiovisual dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan dari seorang pendidik dalam menggunakan media komunikasi audiovisual dalam proses pembelajaran yaitu harus membuat laporan pembelajaran seperti biasanya dengan mencantumkan media komunikasi audiovisual atau media video. Selanjutnya, guru harus mempelajari terlebih dahulu program yang akan disajikan pada peserta didik agar lebih diketahui secara pasti materi apa yang akan disajikan, dan apabila terdapat kekurangan dapat diketahui terlebih dahulu. Selanjutnya, guru harus mempelajari terlebih dahulu kata-kata atau istilah yang perlu disajikan kepada peserta didik sebelum memulai program. Nah, dan yang terakhir, guru harus menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam media audiovisual agar dalam pelaksanaan nantinya tidak perlu mencari lagi peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam mengajar dengan menggunakan media video, antara lain yaitu ruang penyaji. Ruang penyaji ini digunakan untuk proses belajar mengajar menggunakan video. Nah, dalam ruangan ini diharuskan adanya aliran listrik. Selanjutnya, peralatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan media video memerlukan peralatan diantaranya seperti laptop, proyektor, kabel listrik, atau video, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tata letak peralatan. Meletakkan peralatan harus sesuai dengan tepatnya, harus pas, agar peserta didik yang ada dalam ruangan tersebut dapat melihat dengan jelas, mendengar dengan baik. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan. Langkah pertama, yakinkan bahwa semua peralatan sudah lengkap, sudah siap. Langkah kedua, guru menjelaskan bahwa kepada peserta didik bahwa hari ini akan menggunakan media video atau akan menyaksikan video. Langkah ketiga, guru harus memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Langkah keempat, guru harus memberitahu apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa selama menyaksikan program video. Yang keempat, jika semuanya sudah dipersiapkan, sudah lengkap, maka program video segera dimulai. Untuk menilai program,
menjelaskan hal yang kurang atau belum dimengerti oleh peserta didik untuk membuat rangkuman dan membantu mendiskriminasikan persoalan. Kami cukupkan pemaparan materi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.